Shalom, selamat sore. Senang sekali bisa berjumpa kembali bersama dengan kekasih Kristus. Bersama kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Baik kekasih Kristus, kita sama-sama akan membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan dan kita berdoa. Dan sebelumnya saya mengajak mari kita sama-sama mau bermazmur bagi kemuliaan Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 66 ayat 16. Mazmur pasal 66 ayat 16. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Mazmur pasal 66 ayat 16. Mari kekasih Kristus kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih sebab Engkau sangat baik bagi kami. Engkau sudah menjaga dan memelihara kami sepanjang pagi, siang sampai saat ini. Kami bersyukur dan terima kasih ya Bapa. Kami membutuhkan Engkau, oleh sebab itu kami mohon pertolongan-Mu lewat Roh Kudus. Pada saat kami membaca dan kami merenungkan firman Tuhan, kami sungguh mengerti dan kami dapat melakukan itu dalam hidup kami hari lepas hari. Hamba mohon Tuhan kuasai hati pikiran kami semuanya dan berikan damai saat kami membaca dan merenungkan, supaya kami sungguh-sungguh meresapi setiap kebenaran firman-Mu. Kuasai tempat di mana kami berada ya Allah, supaya kami bisa tenang dan kami patahkan setiap pekerjaan si jahat oleh pertolongan Roh Kudus, sehingga kami boleh menikmati janji firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar firman Tuhan. Amin. Baik kekasih Kristus, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan pada sore hari ini, yang terambil dari kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 5. 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 5. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu sekalian Yesus Kristus, selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 5. Iman yang teguh bukan didasarkan pada kesanggupan manusia, namun pada anugerah dan kuasa Tuhan. Iman yang teguh bukan didasarkan pada kesanggupan manusia, namun pada anugerah dan kuasa Tuhan. Kekasih Kristus, sama seperti keteguhan suatu bangunan sangatlah tergantung kepada kekokohan dari fondasinya. Demikian pula dengan keteguhan dari iman tergantung kepada dasarnya. Apabila iman didasarkan pada rasa kagum terhadap kehebatan manusia, maka iman tersebut akan mudah luntur. Sebab manusia tidak selalu dapat diandalkan, sedangkan Allah selalu dapat dipercaya. Anugerah dan kuasanya tidak pernah berubah. Oleh sebab itu iman yang dialaskan pada anugerah dan kuasa Tuhan
tidak akan dapat digoyahkan oleh keadaan yang sesukar apapun juga. Kekasih Kristus, beranjak dari keyakinan tersebut, sebagaimana yang ia tulis di dalam 1 Korintus pasal 2, Rasul Paulus tidak melayani Tuhan dengan mengandalkan hikmat atau kefasihan dirinya dalam berbicara. Sebaliknya, yang ia utamakan adalah anugerah Allah di dalam salib Kristus dan kuasa Roh Allah. Ia memutuskan untuk bersikap seperti itu dengan maksud agar iman dari jemaat yang ia layani bukan bergantung pada hikmat manusia, namun didasarkan pada anugerah dan kuasa Allah. Suatu keputusan yang tepat, sebab bila kemampuan manusia bersifat terbatas, maka anugerah dan kuasa Allah tidaklah terbatas. Sehingga di segala situasi orang yang hidup di dalam iman yang didasarkan di atas anugerah dan kuasa Tuhan akan senantiasa berjalan dengan berkemenangan. Kekasih Kristus, kita belajar supaya kita punya iman tidak tergantung kepada keadaan, kondisi di sekeliling kita, atau juga bergantung kepada seseorang. Tetapi kita punya iman harus bergantung sepenuhnya kepada kuasa Allah, kepada Roh Allah yang ada dalam diri kita. Kalau kita sungguh-sungguh bergantung kepada Allah, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan itu nyata di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi saudara, seringkali juga kita bisa berbicara bahwa saya beriman kepada Kristus. Tetapi satu sisi hanya sekedar bicara dan tidak percaya dengan segenap hati. Oleh sebab itu betapa pentingnya kekasih Kristus. Bersama dengan Kristus kita tidak bisa mencoba-coba. Kita tidak bisa memakai logika kita. Tetapi kita harus sungguh-sungguh dan kita harus berserah sepenuhnya bahwa Tuhan tetap Tuhan. Dia bukan manusia. Dia tetap setia kepada janjinya dan dia berkuasa untuk melakukan janjinya. Bila saudara sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, saudara datang memohon belas kasihan Kristus, maka Kristus pasti akan menolong saudara. Tuhan Yesus memberkati. Baik kekasih Kristus, kita akan sama-sama berdoa. Saya mengucap terima kasih kepada Ibu Roslino Warfando yang sudah hadir, dan juga bagi mereka yang mengangkat jempol. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kuasa dan anugerah-Mu melampaui segala keadaan. Kasih dan kesetiaan-Mu turun-temurun, serta tidak pernah berkurang. Apabila manusia dengan segala keterbatasannya selalu berubah, sehingga tidak selalu dapat diandalkan, maka orang yang berharap kepadamu tidak akan pernah menjadi kecewa. Oleh karena itu, kami tidak menyandarkan hidup kami kepada kemampuan manusiawi kami, namun kepada anugerah-Mu. Dengan berdiri di atas kasih setia-Mu, kami menyongsong masa depan kami. Hari ini kami mengangkat pujian dan ucapan syukur kami kepadamu. Kami berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang telah kami alami di hari-hari yang lalu. Kami percaya Engkau belum berhenti bekerja, namun terus berkarya sampai rencana-Mu tergenapi dengan sempurna di dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami menyerahkan diri kami ke dalam tuntunan-Mu. Penuhilah diri kami dengan hikmat-Mu, agar kami dapat membuat keputusan-keputusan yang berkenan kepadamu. Sertailah diri kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan pertolongan-Mu. Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih kebenaran firman-Mu mengajarkan, meneguhkan kami
bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia. Janjimu ya dan amin. Pada saat kami mau beriman kepada Engkau Tuhan, maka Engkau tetap berdaulat atas semua yang kami lakukan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa untuk saudara-saudara hamba yang sudah hadir pada sore hari ini. Tuhan berkati mereka di dalam pribadi, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam pelayanan. Tuhan berkati. Tuhan berikan kesehatan yang terbaik kepada mereka, sehingga lewat kesehatan ini mereka boleh memuji dan memuliakan Engkau senantiasa. Tuhan tolong apa yang tidak mereka pikirkan, Engkau sediakan kepada mereka. Biarlah setiap pergumulan-pergumulan yang sedang mereka hadapi pada hari-hari ini, Tuhan turut campur tangan. Hamba serahkan Ibu Ruslina, Tuhan berkati dengan semua aktivitas, dengan semua pergumulan yang dihadapinya di depan. Tuhan tolong buka jalan baginya. Tuhan bawa dia untuk semakin mengasihi Engkau, semakin mengandalkan Engkau di dalam seluruh kehidupannya. Sehingga dia tetap memiliki masa depan yang jelas, karena Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan dia. Beri kesehatan yang baik, supaya dia boleh bersyukur atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya. Biarlah dia memahami bahwa apapun yang terjadi adalah anugerah yang Tuhan izinkan di dalam kehidupannya, sehingga dia boleh bersyukur dan bersyukur senantiasa. Bapa, terima kasih. Hamba terus berdoa mengucap syukur untuk semua keluarga hamba di Jalan Serayu, Sanggeng, Pasar Tingkat. Tuhan berkati wilayah ini, berkati orang-orang yang ada di dalamnya. Berikan roh takut akan Tuhan, supaya mereka bisa melihat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong apa yang sedang mereka butuhkan hari-hari ini, Tuhan berkati mereka. Buka pekerjaan-pekerjaan baru dari waktu ke waktu bagi mereka yang membutuhkannya, supaya mereka boleh bersyukur kepada Engkau ya Allah. Bapa, beri kesehatan juga yang terbaik kepada mereka, supaya mereka terus mengucap syukur dengan apa yang mereka alami. Terima kasih Bapa, hamba mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu yang Engkau berikan kepada seluruh warga di Jalan Serayu, Sanggeng ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba mengucap syukur juga untuk seluruh jemaat kami GKPB MDC Manokwari. Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik bagi kami juga. Kalau Engkau sudah menempatkan kami di Manokwari, bahkan spesial kami berada di Jalan Serayu Sanggeng, Tuhan, kami tahu bahwa kehadiran kami bukan sekedar menambah denominasi, tapi kami juga mau jadi berkat bagi banyak orang dan bagi kota Manokwari. Biar Tuhan tolong kami untuk sungguh-sungguh boleh bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan buat bagi kami. Terima kasih Tuhan, hamba memberkati seluruh jemaat di KPB MDC Manokwari. Tuhan beri kesehatan yang terbaik juga kepada mereka semua, untuk selalu bersyukur atas apa yang telah mereka peroleh dalam kehidupan mereka. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur terus, hamba terus bersyukur Tuhan, dengan suasana masih ada di dalam hari ulang tahun negara kami, Republik Indonesia yang ke-75. Tuhan, biarlah dengan ulang tahun ini membuat mata kami semua terbuka, dan perjuangan kami masih banyak yang harus kami lakukan bagi kemajuan bangsa negara ini. Sebab itu Tuhan, berikan roh takut akan Tuhan ada di dalam setiap para pemimpin-pemimpin kami, supaya mereka boleh memimpin bangsa negara ini dengan takut Tuhan dan berhikmat dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Lindungi dan pelihara mereka di dalam mereka melakukan kebenaran demi kebenaran di dalam kehidupan mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, hamba mohon biar damai sejahtera-Mu turun atas bangsa negara kami. Keamanan, ketentraman turun bagi bangsa negara kami. Oleh sebab itu Tuhan memberkati semua para aparat TNI, Polri yang menjaga kestabilan bangsa negara ini. Tuhan juga berkati mereka. Tuhan beri kesehatan yang baik kepada mereka juga. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu
Dan hamba juga mau berdoa untuk Ibu Norsiana Nitbani. Tuhan berkati pribadinya, berkati rumah tangganya, berkati anak-anaknya, berkati pekerjaan dan pelayanannya. Tuhan tolong, biar dia boleh selalu bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak yang baik, pengasih dan penyayang. Hamba juga mau berdoa, mengucap syukur buat anak kekasih Aldo Lantang yang hari ini Tuhan juga menambah 1 tahun usianya. Biarlah dengan bertambah 1 tahun usia ini membuat dia semakin bijaksana, semakin berhikmat, semakin takut Tuhan dan mengasihi Engkau ya Tuhan. Tuhan membuat dia berhasil di dalam tugas-tugas pekerjaannya hari-hari ini. Tuhan sertai dia dan Tuhan juga selalu menjaga kesehatannya yang terbaik. Biar dia boleh menjadi kebanggaan bagi orang tuanya, dia boleh menjadi saksi bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Tuhan memberkatinya senantiasa. Terima kasih, kami ucap syukur Bapak, dan hamba juga tetap berdoa bagi semua tim COVID-19 yang bertugas di bagian depan. Tuhan tolong mereka, jaga mereka, lindungi mereka, dan Tuhan beri kekuatan juga kesehatan yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka dapat melakukan tugas-tugas mereka dengan benar dan nama Tuhan dipermuliakan. Setiap orang yang dilayani Tuhan, hamba mohon belas kasihan-Mu, biarlah kuasa Tuhan menjamah mereka, menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kesembuhan itu menjadi milik mereka dan mereka disembuhkan kembali. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur untuk kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada dokter dan semua mereka yang dipercayakan untuk boleh melayani. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami untuk sore hari ini. Haleluya, amin. Baik ya kasih Kristus, kita akan berjumpa kembali pada besok sore dalam waktu yang sama pada pukul 18 lewat online FB GKPB MDC Manokwari. Tetap semangat dan melakukan yang terbaik. Tuhan ada di pihak kita. Shalom, salam MDC.